Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Apa kabar? Semoga ibu-ibu semua sehat selalu. Berjumpa dengan saya dalam mata kuliah strategi dan perencanaan pembelajaran ya. Ini kita berjumpa di semester genap 2019-2020. Dan ibu mungkin sudah tahu nama saya kan? Ibu Lina Amelia. Oke. Mari kita langsung saja lihat tujuan mata kuliah kita ini apa. Ya. Nah, tujuan mata kuliah kita adalah mahasiswa memahami dan mampu menyusun strategi pembelajaran untuk anak usia dini. Kenapa? Saya menganggap ibu-ibu sudah ahli dalam memahami kurikulum, dan mungkin ini adalah mata kuliah yang tak akan lepas dari mata kuliah kurikulum. Karena apa? Di sini kita diminta menyusun strategi pembelajaran untuk anak, terus nanti juga menyusun perencanaan ya, menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan strategi yang kita pikir atau kita rancangkan. Kita rancang sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku ya. Nah, karena semester kemarin kan kita udah bahas tentang kurikulum, semester ini adalah aplikasinya dalam bentuk strategi dan perencanaan pembelajaran ya. Nah, apa materi yang akan kita bahas satu semester ini? Tidak banyak ibu-ibu, hanya 3. Yang pertama adalah kita lihat dulu konsep dasar strategi pembelajaran tadi, terus strategi pembelajaran, strategi pengembangan topik, tema materi pembelajaran. Ini akan memudahkan ibu-ibu ketika ibu-ibu sudah paham materi tentang penurunan RPPM menjadi RPPM. Nah, di RPPM kan kita ada menurunkan indikator menjadi materi dan menjadi kegiatan. Nah, itu akan kita ulang lagi dalam pembelajaran strategi pengembangan topik, tema, materi pembelajaran. Terus pembuatan perencanaan pembelajaran sesuai dengan strategi yang direncanakan yang sesuai dengan kurikulum PAUD. Nah, kalau sudah berbicara tentang strategi, berarti di situ ada indikator, ada materi, ada kegiatan, dan ada metode. Ya, ada metode serta nanti ada penilaian. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti di mata kuliah ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu, ada istilah dalam strategi itu, ada pendekatan, model, strategi, metode pembelajaran. Nah, apa sih masing-masing dari ini? Kita perlu punya pengetahuan juga ya, ibu-ibu. Nah, ini dia. Yang paling luas itu lingkupnya adalah model. Model pembelajaran. Nah, di bawah model nanti ada pendekatan, setelah pendekatan ada strategi, setelah strategi ada metode, di bawah metode ada lagi Bu, teknik Ibu di kelas. Ya, jadi kita sudah punya metode, cara mengajar, ada lagi tekniknya. Teknik itu tergantung pada kemampuan masing-masing kita. Kalau metode bisa disamakan tapi tekniknya bisa berbeda. Metode bercerita tapi tekniknya bisa jadi dengan buku cerita, bisa jadi dengan boneka tangan, bisa jadi dengan gambar berseri dan lain-lainnya ya. Coba kita lihat masing-masing apa sih perbedaan model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Nah, kalau model adalah gambaran pembelajaran yang disusun secara sistematis. Berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Apa contoh model pembelajaran di PAUD? BCCT itu adalah model pembelajaran kontekstual, ya, berbasis masalah. Itu adalah model pembelajaran. Nah, sekarang ada pendekatan. Apa itu pendekatan? Titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan itu bagaimana kita melaksanakan prosesnya. Apakah prosesnya dominan guru atau dominan anak? Kalau dominan guru itu namanya teacher center. Kalau dominan anak itu namanya student. Nah, biasanya di PAUD apa yang kita lakukan? Student center. Di mana? Di sana anak yang digali kemampuannya semaksimal mungkin, ya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah strategi. Apa itu strategi? Perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Nah, kalau di PAUD apa strateginya? Scientific, ya.
Kalau discovery kan itu anak mencari melalui pengalamannya. Kalau di PAUD kita memakai scientific ya. Jadi strategi kita adalah strategi scientific yang nantinya di dalam kegiatan pembelajarannya ada 5 kegiatan ya ibu-ibu. Yang harus dilakukan apa saja? Bertanya, habis bertanya apa? Mengumpulkan informasi, habis itu menalar, habis itu ya menganalisa dan mengkomunikasikan. Jadi ada 5 kalau di dalam scientific. Terus ada metode. Nah, kalau metode ini sangat banyak di PAUD ya. Ada metode ceramah, tanya jawab, bercerita, sosiodrama, apalagi Ibu-ibu? Ya, ada metode proyek, karya wisata, apalagi? Bermain peran. Nah, banyak ya metode-metode yang ada. Nah, ini perbedaan antara model. Jadi, model itu masih sangat umum, seperti BCCT. BCCT itu kan masih sangat umum. Nah, nanti di ini BCCT-nya seperti apa? Itulah pendekatan. Nanti ada lagi strategi. Strateginya di dalamnya ternyata ada scientific. Nanti baru dalam scientific itu metode apa yang akan kita gunakan ya. Nah, ini dia perbedaan antara model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, sekarang coba kita dalamin lagi dengan istilah strategi ini. Strategi itu apa? Kalau di militer itu cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Nah, bisa jadi itu kekuatan pasukannya, bisa jadi informasinya, menyusun tindakan. Kalau di militer. Kalau di sepak bola, bisa jadi itu potensi tim, pola penyerangan, pola pertahanan, kekuatan lawan. Nah, jadi strategi itu digunakan untuk memperoleh tujuan. Nah, kalau di kita, guru PAUD, strategi itu apa? Nah, ini dia sebenarnya. Di dunia pendidikan ya, bagaimana kita membuat rencana tindakan, berarti rencana kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita menggunakan metode, memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud di sini apa Ibu-ibu? Media, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya bukan hanya alat, tetapi juga kemampuan ibu-ibu juga merupakan bagian dari sumber daya. Nah, ini ya dia strategi. Bagaimana kita membuat sebuah rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menentukan strategi, kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dari mana kita dapat tujuan pembelajaran itu Ibu-ibu? Standarnya dari mana? Dari kurikulum. Jadi dari kurikulum itulah kita ambil tujuannya apa. Nah, dari mana kita bahasakan tujuan itu? Adalah indikator pembelajaran. Nah, indikator itulah yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Nah, contoh ini. Materinya menjawab pertanyaan. Jadi tujuannya apa? Strategi kita ini menjawab pertanyaan bagian tubuh. Tujuannya adalah agar anak nanti sesuai dengan KD 1 apa? Tubuh ciptaan Tuhan. KD 2. KD kerapian KD. Jadi tujuan secara umum itu ada di KD-KD ya atau di KI-KI yang ada dalam kurikulum. Jadi setiap kegiatan pembelajaran ya, menurut K13 harus ada 4 KI yang muncul. Apa saja Ibu-ibu KI-nya? KI 1 tentang apa? Spiritual. KI 2 ya tentang sosial, sikap sosial. Terus KI 3 pengetahuan dan KI 4 tentang keterampilan. Nah, ini dia. Ketika kita membuat materi, harus tersirat tujuan di sana dan harus ada kegiatan mewakili tujuan. Oke, nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan cocok untuk semua keadaan. Jadi strategi itu bisa berubah-ubah loh ibu-ibu. Nggak bisa satu aja. Scientific itu nggak selalu scientific aja. Mungkin ada gabungan dengan yang lainnya. Ya, jadi nggak selalu juga fokus ke scientific. Oke.
Nah, prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah prinsip umum. Apa saja? Prinsip umum berorientasi pada tujuan. Jadi ketika kita membangun sebuah strategi, kita harus punya tujuan. Terus dalam tujuan itu, untuk mewujudkan tujuan harus ada aktivitas. Aktivitas itu apa? Aktivitas itu yang dirancang harus punya efek kepada individu yang disebut dengan prinsip individualitas. Terus harus terintegrasi atau integritas. Nah, ini prinsip umumnya. Terus ada prinsip khusus. Apa yang harus diperhatikan secara khusus dari sebuah strategi? Yang pertama, strateginya itu harus bersifat interaktif. Ya, interaktif maksudnya di sini adalah ada hubungan timbal balik, terus harus inspiratif, terus menyenangkan, menantang dan memotivasi. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, prinsip umum berorientasi pada tujuan. Apa maksudnya? Mengajar itu sudah pasti kegiatan yang harus punya tujuan. Tujuan pembelajaran dapat menentukan strategi bagi guru. Jadi pedoman guru membuat strategi itu ya tujuan tadi, ya. Terus aktivitas, harus ada aktivitas di sana, ya. Aktivitas itu baik fisik, non fisik atau kognitif maupun afektif. Jadi strategi yang kita buat itu harus ada aktivitas yang dimunculkan. Terus ada individualitas. Prinsip individualitas artinya apa? Terjadi perubahan perilaku untuk setiap individu, ya. Terus integritas, itu mengajar adalah usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi. Ya, baik kognitif, afektif secara terintegrasi. Jadi nggak terpisah-pisah. Tidak hanya kognitif saja yang kita latih, tapi juga afektif dan psikomotor. Nah, sekarang kita lihat prinsip khususnya. Yang pertama adalah interaktif. Apa itu interaktif? Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, hanya satu arah, ya, tetapi ada kita pancing munculnya respon dari siswa. Terus mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dan siswa dengan lingkungan. Terus proses interaksi memungkinkan kemampuan siswa berkembang dengan baik mental maupun intelektual. Jadi interaktif di sini ini ada hubungan timbal balik, ada interaksi timbal balik, baik anak dengan guru, anak sesama anak, ataupun anak terhadap lingkungan. Terus inspiratif, memberikan inspirasi. Inspirasi maksudnya apa? Kita bisa lihat anak yang terinspirasi itu adalah dia mau mencoba dan melakukan sesuatu kembali. Mengulang kembali, berarti dia terinspirasi. Terus menyenangkan. Apa maksudnya di sini menyenangkan? Bahwa dalam pembelajaran itu tidak ada tekanan bagi anak. Tekanan maksudnya mungkin anak merasa tegang, anak merasa takut gitu ya. Atau prosesnya itu memang proses yang mengembangkan seluruh potensi anak, memfasilitasi seluruh minat dan bakat anak. Kalau anak ada minat, pasti anak akan tertarik. Jadi guru harus tahu juga minat bakat anak-anaknya ya. Terus menantang. Menantang apa maksudnya di sini? Membuat anak tertantang untuk berpikir. Jadi mungkin salah satu teknik atau metodenya ibu memberikan masalah-masalah yang menantang anak untuk memunculkan kemampuan berpikirnya. Kalau di PAUD seperti apa, Bu? Ya mungkin kita kasih sebuah metode proyek. Kita kasih proyek, coba kalian kerjakan gimana mengerjakan proyek ini gitu ya. Terus menumbuhkan rasa ingin tahu. Berarti kita harus menunjukkan pertanyaan yang problematik. Apa itu pertanyaan yang problematik? Pertanyaan yang memberikan inspirasi pada anak untuk memberikan jawaban lebih dari satu. Contoh, biasanya pagi-pagi ibu bertanya, hari ini sudah makan apa belum? Itu bukan problematik. Gimana yang problematik? Nah, hari ini teman-teman makannya makan apa? Atau kalau dalam pembelajaran sains, nah air itu kita kalau haus butuh air. Kalau nggak ada air, kira-kira apa yang terjadi? Ini adalah contoh pertanyaan yang
sistematik, terus merangsang untuk berpikir dan melakukannya, ya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan strategi pembelajaran. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh Ibu tanyakan di kolom komentar.